Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai lagi perkuliahan kita di siang hari ini. Topik berikutnya adalah kita sebagai seorang muslim ini diharuskan berbudi luhur ya. Ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang tunduk ya, kita sudah pahami muslim maknanya tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada maunya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah menginginkan ya manusia itu memiliki budi luhur. Apa sih sebenarnya yang disebut berbudi luhur itu? Nah, makna berbudi luhur. Jadi kata budi kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI ya, sekarang PUB namanya, alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Ini budi ya. Bisa juga tabiat, bisa juga maknanya akhlak, kadang disebut watak ya. Jadi perbuatan baik dan itu kebaikan ya. Jadi ketika kita katakan seorang berbudi ya, berbudi itu artinya mempunyai budi atau berkelakuan baik dan murah hati, baik hati, mempunyai kebijaksanaan. Sementara kata luhur sendiri itu tinggi mulia. Jadi kita katakan akhlak yang mulia ya. Di dalam Islam kadang dikatakan akhlakul karimah. Jadi budi yang karim itu mulia ya. Al-mukarram gitu ya. Jadi ini sama dengan akhlakul karimah di dalam Islam ya. Mungkin berbahasa Indonesia berbudi luhur ya. Jadi berbudi luhur dapat diartikan memiliki akhlak, tabiat, watak atau perilaku yang tinggi dan mulia. Nah, di dalam Islam tadi saya katakan itu akhlak ya. Kenapa tidak menggunakan kata moral, kata etika? Karena kadang itu memiliki hal yang berbeda ya. Sekarang kita melihat aspek Islamnya yaitu akhlak. Kenapa Islam lebih mengenal dengan istilah akhlak ya? Perilaku muslim yang berbudi luhur itu seperti apa ya? Nah, ini perilakunya harus dilandasi dengan iman dan tauhid. Ini landasan perilaku berbudi luhurnya. Jadi ketika seseorang berakhlak yang baik ya, atau berperilaku yang baik, tapi landasannya ya karenanya itu. Jadi kalau landasannya kita katakan kenapa dia berlaku baik ya. Kalau bukan iman dan tauhid ya, maka itu biasanya temporal sifatnya. Temporal, hanya sesaat ya. Kalau dia berbuat baik, bertingkah dan bersikap baik itu karena sesuatu, ketika sesuatu itu tidak ada atau tidak didapatkannya, maka perbuatan baiknya menghilang. Tapi kalau itu dilandasi oleh iman dan tauhid, keimanan kepada Allah, Allah yang menyuruhnya, maka Allah itu akan kekal ya. Itu akan berlaku lama juga terhadap kelakuan baiknya. Ini dasar perilakunya ya. Nah, kemudian bagaimana saja perilaku luhur seorang muslim itu ya. Kita akan mendapati nanti selamat ya orang lain dari lisan dan perbuatannya. Ini yang pertama ya, al muslim man salimal akhar min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang orang lain selamat akibat dari lisan dan perbuatannya. Nah, seorang muslim itu akan senang melihat masyarakatnya itu baik dan risau ya ketika melihat masyarakatnya rusak. Kemudian berupaya mencari alternatif ya, memperbaikinya dan mensejahterakannya. Ya, ketika dilihat masyarakatnya itu kurang ilmunya ya, kalau sementara dia tidak memiliki ilmu, maka dia akan mencari guru mungkin yang bisa diajak ya membangun masyarakatnya. Ini watak seorang muslim ya. Jadi orang lain itu, muslim itu seharusnya orang lain selamat akibat perbuatan lisan dan ya, akibat lisan dan perbuatannya, lidahnya ya. Di sini artinya apa? Lidahnya terjaga, perbuatannya terjaga. Kalau tidak akan menyelamatkan orang lain, lebih baik tidak berkata. Kalau tidak akan bermanfaat kepada orang lain, lebih baik tidak bertindak. Jadi
tidak bertindak dan tidak berucapnya itu sudah merupakan pertimbangan ya, pertimbangan. Itu yang pertama ya, perilaku budi luhur ya, sikap baik seorang muslim. Nah, kemudian orientasinya akhirat. Jadi ketika bertemu nanti kepentingan dunia dan akhirat, maka nanti didahulukan. Orientasi akhirat menempatkan Allah lebih utama atas dirinya, hartanya, atas dunianya, atas akhiratnya, bahkan mati dan hidupnya ya. Jadi ini orientasi hidup seorang muslim. Itu perilaku luhurnya ya, akhlaknya itu orientasinya adalah mendahulukan akhirat. Nah, ini biasanya diungkapkan dalam sering diucapkan inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Nah, ini biasa kita baca di dalam solat kita ya, yang bagi iftitahnya Allahu akbar kabiro ya, kabiro walhamdulillahi katsiro, yang Allahumma ba'id ya, mungkin biasa membaca itu tidak membaca ini, tapi memang diikrarkan biasanya bagi seseorang muslim itu ya, seluruh ibadahnya, hidupnya ya, karena ini dalam Al-Quran juga dinyatakan ya, hidup dan matinya itu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya manfaat untuk lebih banyak orang ya, ini perilaku-perilaku luhur seorang muslim. Jadi kalau bisa dia bermanfaat lebih banyak, maka dia akan melakukannya dan memilih itu. Nah, ini orientasi perbuatannya untuk kebahagiaan dan kemanfaatan bagi banyak orang yang terkadang bisa mencelakakan dirinya. Kadang-kadang begitu. Ya. Dan ini adalah akhlaknya para nabi. Jadi makin bahagia dia ketika makin banyak orang bahagia, dan sedih dia ketika orang tidak bisa bahagia. Ketika membantu orang lain, kemudian orang itu tersenyum, itu makin banyak orang begitu, maka dia akan makin bahagia. Ini orientasi perbuatannya untuk kebahagiaan dan kemanfaatan bagi banyak orang. Dengan seperti ini kita akan mendapati seorang muslim tidak akan merusak atau membahayakan orang lain, mencelakakan. Ini adalah bukan watak seorang yang muslim, karena dia tahu Allah Maha melihatnya ya, dia akan berbuat manfaat untuk orang lain. Ini dalam hadis Rasulullah disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya, itu yang paling baik. Semakin banyak manusia lain yang dibahagiakannya, orang tersenyum dengan perbuatannya, itu makin tinggi derajatnya dalam hal kemanusiaan. Orang yang seperti ini adalah para pahlawan ya, para nabi itu begitu ya. Dia sedih ketika melihat orang, kenapa masih orang berbuat jahat, khawatir dia nanti akan celaka dalam kehidupannya di dunia dan akhirat, kemudian dia berupaya untuk membantunya ketika mereka sudah mendapatkan hidayah. Itu senang ya, dan sedih ketika orang itu kok malah mengelak dan sebagainya ya. Ini adalah perilaku siddiqin, orang-orang sedih. Orientasinya hidupnya kan begini. Kemudian ada 5 sasaran perilaku seorang muslim. Yang pertama, mencerdaskan, tidak membodohi ya, mensejahterakan, tidak memiskinkan, menegakkan keadilan, bukan kezaliman, kasih sayang, bukan kekerasan, membangun, bukan menghancurkan. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim tetapi masih membodohi orang, senang memiskinkan orang lain, menyengsarakan orang lain, senang membuat kezaliman terhadap orang lain, melakukan kekerasan, bahkan senangnya malah menghancurkan, merusak, bukan malah memperbaiki dan membangun, nah tentu dipertanyakan dia muslim atau bukan. Karena biasanya perilaku seorang muslim itu adalah mencerdaskan, mensejahterakan, menegakkan keadilan ya, menyebarkan kasih sayang, membangun, memperbaiki. Nah, ini yang merupakan sasaran perilaku seorang muslim. Baik, dari beberapa hal tadi ya, kita akan melihat juga nanti bagaimana ibadahnya ya. Itu perilaku lebih cenderung kepada hubungan dia dengan sesamanya ya. Tapi kemudian ibadah adalah hubungan dia, akhlak dia kepada
Allah sang penciptanya. Jadi kalau dasar perilakunya tadi adalah iman dan tauhid, maka nanti dalam aspek ibadahnya itu juga bagus, dalam aspek muamalahnya itu juga bagus. Jadi mengikuti sunnah, tidak menjauhi bid'ah, ya, mengikuti apa yang Nabi contohkan, ya, karena Nabi ditunjuk oleh Allah, ya, wa inna lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya di dalam diri Rasul itu untuk kalian terdapat contoh yang terbaik. Jadi mengikuti sunnah tidak, dan menjauhi bid'ah. Bid'ah itu terutama dalam bid'ah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik yang ini kita sudah bahas dalam perbincangan masalah ibadah dan muamalah dulunya, ya. Ibadah adalah hubungan seseorang dengan sang penciptanya, ya, yang di situ dia menghadap pihak yang lebih tinggi. Maka aturannya dia tidak boleh kreatif membuat-buat saja, karena ketika kita menghadap pihak yang lebih tinggi, yang menentukan tata cara kita ke sana atau menghadapnya, menemuinya, itu adalah dari pihak yang lebih tinggi itu. Kalau kita menghadap seorang gubernur, ya, maka yang menentukan waktu, kapan, di mana tempatnya, berpakaian seperti apa, itu adalah pihak kegubernurannya, karena kita dalam pihak rakyat, ya. Kecuali kita sebagai presiden mau ke gubernur, ya kita yang menentukan. Tapi ini kan bukan presiden, ya. Kita rakyat, posisinya menghadap pihak yang lebih tinggi, gubernur, maka protokolernya itu adalah gubernur. Ketika menghadap Allah, maka yang menentukan tata caranya adalah Allah melewati nabinya. Jadi cara menghadap Allah itu adalah sebagaimana Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ini dalam hal ibadah khusus salat, ya. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Rasul sudah ditunjuk oleh Allah sebagai mencontohkan bagaimana Al-Quran dilakukan, dan kita mencontoh Rasul. Ketika kita mencontoh Rasul, itu kita dikatakan mengikuti sunnah. Tapi ketika kita tidak mencontoh, membuat-buat sendiri, itulah yang dikatakan nanti bid'ah, ya. Membuat sesuatu, ya, dalam menghadap Allah semau kita, tidak mengikuti apa yang dituntunkan. Nah, seorang muslim perilakunya, akhlaknya dalam hal hubungan kepada Allah pasti akan menjauhi bid'ah. Yang kedua, mengutamakan ibadah-ibadah fardu, karena ibadah fardu itu menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah. Semakin baik amalan fardunya yang wajibnya, maka itu dia semakin dekat kepada Allah. Allah dalam sebuah hadis qudsi itu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang maksudnya itu dari Allah, tetapi lafalnya itu adalah Rasulullah sendiri. Berbeda dengan Al-Quran, lafalnya dari Allah, ya. Nah, tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai, kata Allah, ya, melewati sunnahnya, melewati lisan Nabi. Tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dibandingkan dia melakukan apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi melakukan yang fardu itu lebih diutamakan, ya, karena itu sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku seorang muslim dalam hal ibadah. Amalan sunnahnya gimana? Itu sebagai bukti kecintaannya. Kalau dia cinta, dia akan mengerjakannya, dan Rasul juga melakukannya. Kalau sunnah rawatib misalnya, ya, yang mengiringi sholat fardu, itu hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Sehingga sahabat-sahabat kadang mengatakan, kami merasakan rawatib, ya, subuh ada yang mengiringi sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, kemudian zuhur 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, kemudian asar tidak ada, maghrib sesudah maghrib 2, kemudian isya sesudah isya 2. Nah, ini yang mengiringi sholat wajib itu hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, dan sahabat mengatakan kami merasakan itu seperti wajib saja, ya, karena Rasulullah melakukan itu semua, ya. Kemudian menggambarkan sholat jamaah, menggambarkan amalan sunnah, menggambarkan zikir kepada Allah. Ini dalam hal ibadah kepada Allah, akhlak seorang muslim yang berbudi luhur. Nah, ini tidak akan dilakukan oleh muslim, ya, merusak orang lain, menghambat, merusak orang mau jalan itu, kemudian dia bikin kolam di situ, merusak jalannya, kemudian mengganggu orang lewat. Ini merusak fasilitas umum. Ini adalah sangat jauh dari
watak perilaku seorang muslim yang berbudi luhur, dan ini tidak dilakukan seharusnya oleh orang yang berbudi luhur. Oke, sampai di sini untuk topik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.